Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Ini adalah kegiatan pembelajaran yang pertama. Nah, kita akan belajar tentang sejarah atau Newton, ya. Newton itu lahir 25 Desember 1642, ya, meninggal 20 Maret 1726, ya. Jadi dia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Nah, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Gitu ya. Ini sumbernya di Wikipedia. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya itu kalian bisa mendapatkan, ya, satu, menjelaskan hukum-hukum Newton tentang gerak. Dua, menentukan besaran-besaran fisika dalam hukum Newton. Ketiga, menyimpulkan hasil percobaan tentang hukum Newton. Nah, yang pertama itu ada nanti di sini 3 hukum Newton. Nah, kalian harus bisa menjelaskan hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton. Kemudian yang kedua itu ada besaran-besaran fisika, yaitu ada gaya, ya, ada massa, ada percepatan, kecepatan, waktu, ya, jarak. Nah, kemudian kalian bisa nanti mengkaitkan hukum Newton 2 itu ada besaran massa, percepatan, dan gaya. Kemudian yang ketiga menyimpulkan hasil percobaan tentang hukum Newton. Nah, yang ketiga ini kalian melakukan percobaan sederhana. Percobaannya menggunakan apa? Nanti kalian akan menggunakan koin, kertas, ya, koin dan kertas. Minimal koin dan kertas. Kalau ada, kalian bisa menggunakan kertas yang agak tebal, ya. Menggunakan gelas juga, gitu. Seperti apa? Ya, kita lanjut dulu. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, untuk yang B, uraian materi. Jadi gerak itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan tersendiri dapat berupa titik awal posisi benda, titik tempat pengamat, atau suatu posisi lain yang dijadikan acuan. Oleh karena bergantung terhadap titik acuan, maka gerak bersifat relatif. Ya, secara sederhana, gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi. Ilmu fisika mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan aspek penyebabnya disebut dinamika. Nah, pembahasan tentang dinamika akan berhubungan dengan gerak benda dan penyebabnya, di mana konsep hukum Newton tentang gerak akan menyertainya. Oke. Nah, di sini itu kalau misalkan kalian naik motor, ya kan, naik motor, maka kalau kalian naik motor, titik acuannya kalian, ya kan, kalian terhadap motor, maka kalian bisa dianggap tidak bergerak karena kalian dan motornya itu kan jadi tidak ada perubahan posisi, ya. Nah, tapi kalau misalkan titik acuannya adalah rumah, kalian misalkan menggunakan motor pergi dari rumah, ya, jalan-jalan. Nah, maka kalian kalau misal titik acuannya rumah, maka kalian berpindah posisi dari rumah. Nah, itu dikatakan bergerak. Begitu. Jadi gerak itu bersifat relatif tergantung titik acuannya. Kalau kalian di dalam bis, kalian naik bis, maka kalian bisa dikatakan tidak bergerak terhadap bis. Gitu ya. Kalau misalkan kalian melihat bis di jalan bergerak, nah, itu atau meninggalkan kalian, berarti ada perubahan posisi antara bis dan kalian. Nah, itu dianggap bergerak, tergantung titik acuannya. Oke. Nah, di sini ada
orang menunggu sebuah bis ya. Jadi kalau misalkan bisnya bergerak mendekati penumpang, maka dianggap bergerak. Tapi kalau misalkan ini ada orang A ya, dan di sini juga di sini ada orang B. Nah, karena dia tidak saling berubah posisinya, tetap sama di sini, maka bisa dikatakan tidak bergerak gitu. Jadi gerak itu relatif. Oke, semoga jelas. Nah, kita mulai dengan hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton itu disebut juga dengan kelembaban. Ya, kelembaban. Atau disebut juga inersia. Di mana pada kasus ini tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda, sehingga benda tersebut cenderung mempertahankan keadaan awal. Itu ya, kelembaban, kemalasan. Jadi setiap benda itu memiliki kemalasan. Ya, kemalasan itu mempertahankan posisinya. Misalkan kalian tidur. Nah, saat kalian tidur, kalian dibangunin, ya kan? Susah, malas, karena pengennya tidur. Nah, benda yang diam cenderung akan diam. Benda bergerak akan bergerak. Contoh kalau misalkan motor udah jalan cepat, kalian rem mendadak, tentu saja motornya nggak akan cepat, tidak akan langsung diam kan, tapi kalian akan terpental ke depan karena mempertahankan posisinya. Bergerak disuruh diam, kalian akan terpental ke depan karena kalian mempertahankan posisi yang bergerak. Nah, sehingga persamaan hukum Newton ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Ini artinya adalah jumlah gaya itu sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, jadi ini penulisannya ya. Jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama, benda yang diam kecepatannya 0, dan benda yang melakukan gerak lurus berubah peraturan kecepatannya konstan. Gitu. Jadi ada dua benda. Benda diam, kecepatannya 0. Atau benda bergerak tapi kecepatan yang konstan. Contoh misalkan adalah bumi mengelilingi matahari. Nah, kan kecepatannya konstan. Kita nggak ngerasa buminya bergerak kan? Karena apa? Karena buminya itu kecepatannya konstan. Gitu. Kalau misalkan kalian motor dan kecepatannya konstan, kalian akan merasa ngantuk gitu. Tapi kalau tiba-tiba digas, kalian akan ngerasa bahwa motornya itu bergerak ya. Nah, biasanya terjadi seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut hukum Newton 2. Hukum Newton 2 adalah jika suatu benda diberi gaya F atau resultan gaya sigma F, maka akan mempengaruhi besaran-besaran lain fisika, yaitu massa dan percepatan A yang dialami benda, di mana dari analisa suatu percobaan dapat diperoleh hubungan A itu percepatan itu berbanding lurus dengan resultan gaya. Contohnya kalau kita mendorong benda semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar, jadi semakin cepat gerakannya. Nah, perbandingan ini kemudian kalau ini A berbanding terbalik atau 1/m berbanding terbalik dengan massa. Nah, kenapa? Kalau misalkan gayanya sama, terus ada massa, massanya itu semakin besar. Nah kan? Nah, kalau misalkan kita dorong motor, kemudian kita dorong mobil yang massanya semakin besar, maka geraknya semakin lambat, maka percepatannya ini berbanding terbalik. Kalau ini artinya adalah massanya semakin besar, gerakan benda semakin lambat atau percepatannya kecil gitu. Lanjut. Nah, kemudian analisisnya, nah ini si A sama dengan sigma F per M. Nah, ini kurang ya, kurang per M. Jadi ini kurang per ya. Nah, ini kurang per. Oke. Nah, kemudian
Ini kalian sudah tahu di SMP sigma F sama dengan M kali A. Gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian percepatan A yang dihasilkan oleh resultan gaya F yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya. Ya. Nih, jadi sudah saya jelasin. Jadi ini sebanding, kemudian berbanding terbalik dengan massa. Kemudian, nah, berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa pada hukum 2 Newton berlaku untuk benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Percepatannya konstan. Oke, konstan percepatannya. Kalau yang hukum 1 Newton, kecepatannya konstan. Ya, gitu. Atau GLB. Nah, contoh soal. Untuk hukum Newton 2, ini ada contoh soalnya. Sebuah benda bermassa 20 kg berada di atas lantai dasar yang licin. Berarti tidak ada gaya gesek ya. Apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon, tentukan besar percepatan, besar kecepatan selama 4 sekon, perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, ini gambarnya. Jadi, ini ada benda 20 kg dikasih gaya 50 Newton. Kecepatan benda awalnya adalah 0 di titik A. Kemudian selama 4 sekon, massanya tetap sama 20 kg. Nah, saat di posisi B, kecepatan B-nya berapa? Kita pakai hukum Newton 2. Kita tentukan percepatannya. Berarti sigma gaya sigma F dibagi dengan massa M, jadi 50 dibagi 20. Jadi kita dapat percepatannya 2,5 meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi percepatan yang dialami benda tersebut selama dikenai gaya F atau 50 Newton sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, kita kemudian ke pertanyaan yang B. Nah, kita menentukan kecepatan benda saat 4 sekon. Jadi VP ya. Kita menggunakan hukum Newton 2, maka berlaku benda tersebut terjadi GLBB. GLBB ini rumusnya ya. VT sama dengan V0 plus AT. VT itu adalah kecepatan akhir yaitu VB. V0 itu adalah kecepatan awal yaitu VA-nya plus AT. Nah, kita dapat VB sama dengan VA-nya 0 tadi plus A-nya adalah 5/2 dikali T-nya kita dapat dari sini 4 sekon. Kita masukkan di sini. Jadi kita dapat 4 dibagi 2 kan 2. Jadi 2 kali 5 10 meter per sekon. Jadi kecepatan yang dialami benda yang pada saat bergerak 4 sekon adalah 10 meter per sekon. Oke. Nah, kemudian kita mencari perpindahan yang dialami benda selama 4 sekon. Kita menggunakan persamaan GLBB, delta S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, delta S, ini AB itu maksudnya delta S dari A ke B ya, sama dengan VA kali T plus setengah A T waktu ini 4 sekon dari A ke B dikuadratkan. Maka kita dapat VA tadi kita dapat berapa? 0 kan? 0 dikali T-nya berapa? 4. Berarti 0 kali 4, 0. Plus setengah A-nya kita dapat 5/2. T-nya kita dapat 4 dikuadratkan 16 ya. Jadi kita hitung di sini 16 dibagi 2 dibagi 2 lagi. Jadinya adalah 4. 4 kali 5, 20. Jadi 0 plus 20 sama dengan 20 meter. Jadi perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon adalah sejauh 20 meter. Oke. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Nah, di sini ada seseorang yang menarik pohon. Ya, kalau kita narik pohon pasti gaya tarik pohon terhadap anak itu ini F satu aksen. Jadi kemudian F itu adalah gaya tarik anak terhadap pohon. Jadi kalau misalkan kita narik pohon itu juga narik anak ini gitu. Oh.
Besarnya sama enggak? Sama. Sama kan? Besarnya sama. Jadi ini besarnya sama. Arahnya gimana? Berlawanan. Jadi hukum ketiga Newton adalah sigma gaya aksi sama dengan min sigma gaya reaksi atau F reaksi. Artinya apa? Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Ya. Sifat gaya aksi reaksi adalah sama besar, letak pada satu garis kerja, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Oke. Nah, rangkumannya adalah ini. Yang pertama adalah gerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan. Kemudian hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0, ya. Jadi jika resultan adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan diam, sedangkan yang bergerak itu akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ingat ya, jadi benda yang diam V-nya 0 dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB. Sedangkan kalau misalkan hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M kali A. Oke, berlaku gerak lurus berubah beraturan. Jadi A-nya konstan atau percepatannya konstan. Kemudian yang ketiga adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya apa? Jumlah besar gaya pada gaya aksi sama besar dengan gaya reaksi, ya. Kedua gayanya sama tapi berlainan arahnya, ya. Berlawanan arahnya. Jadi arahnya berlawanan. Oke, jadi sama besar tetapi arahnya berlawanan. Oke. Nah, kalian bisa lakukan ini penugasan mandiri hukum 1 Newton untuk mengetahui kelembaman dan pengaruh gaya pada benda. Alat dan bahannya adalah 1 gelas, ya. Kemudian kalau tidak ada gelas tidak apa-apa. Jadi kalian bisa taruh di atas meja atau di lantai, ya. Kemudian koin logam, kemudian kertas 1 buah. Nah, apa yang kalian kerjakan? Nah, langkah kerjanya adalah kalian bisa menaruh koin, ini gelas, ini kertas, di atasnya koin. Nah, kemudian kalian tarik kertasnya ini. Kalau misalnya tidak ada gelas, ya, bisa ditaruh di atas meja. Nah, kalian tarik ini kertasnya pelan-pelan, ya. Kemudian amati yang terjadi. Kemudian disusun kembali seperti ini. Yang keempat adalah tarik kertasnya secara cepat. Apa yang terjadi dengan koinnya ini? Kalian amati. Tuh, saya ulang ya. Kalian buat seperti ini, kemudian kalian tarik pelan-pelan kertasnya, amati koinnya yang terjadi pada koin. Kemudian kedua, kalian susun lagi seperti ini, kalian tarik dengan cepat kertasnya ini, apa yang terjadi pada koinnya itu. Kalian bisa isi nanti di Google Form, ya. Ada pertanyaan seperti ini. Kertas dicari secara perlahan-lahan. Nah, apa yang terjadi? Kertas ditarik dengan cepat. Apa yang terjadi? Kemudian kalian diminta untuk menuliskan dengan bahasa kalian sendiri tentang peristiwa yang terjadi. Atau percobaan yang kalian lakukan itu ditulis dengan bahasa kalian. Ya. Ini nanti ada soalnya di Google Form. Nah, thank you kalian sudah nonton di channel Pak Guru. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Jangan lupa untuk absen, ya.